kesempatan untuk belajar bersama teman-teman dari kelas 11 Agama MAN 2 Kulon Progo. Nah, kita akan belajar mata pelajaran ilmu kalam, yaitu bab 1, bab awal ya, memahami ilmu kalam. Nah, teman-teman, sebelum itu sudahkah teman-teman membaca materi yang saya share juga yang ada di G-School ya? Itu ada di link Google Drive. Nah, itu yang Word ya, bisa kalian baca dan pahami terlebih dahulu. Karena ini video merupakan video pengantar materi, jadi tidak selengkap yang ada di materi seperti itu. Semoga teman-teman sudah membaca dan memahami, dan harapan saya teman-teman mau perhatikan apa yang saya sampaikan di sini. Terima kasih, kita harus tetap semangat teman-teman. Oke, siap? Kita mulai. Nah, yaitu sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari ilmu kalam. Siswa dapat menganalisis ruang lingkup ilmu kalam. Siswa dapat menganalisis peranan dalil dalam ilmu kalam. Siswa dapat menganalisis fungsi ilmu kalam. Dan siswa dapat menganalisis hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu yang lain. Oke. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari ilmu kalam. Sebelum itu saya ingin tanya dulu, pasti teman-teman sudah tahu belum apa arti dari ilmu kalam? Nah, pasti sudah ada yang tahu dong, karena kalau tidak salah ini sudah pernah dibahas minggu lalu ya. Nah, karena ini menurut saya cuma menguatkan materi saja. Jadi apa arti dari ilmu kalam teman-teman? Coba dibuka lagi bukunya. Oke, kita review ya. Jadi ilmu kalam itu secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu ilmu yang berarti pengetahuan dan kalam berarti perkataan atau percakapan. Nah, maksudnya di sini tuh bukan percakapan sehari-hari yang kita lakukan kayak gini ya, bukan. Jadi maksudnya ilmu kalam itu pengertiannya tuh pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Karena apa? Karena logika ini tuh merupakan ciri khas dari ilmu kalam itu sendiri. Oke, untuk pengertian ilmu kalam secara istilah itu apa? Nah, jadi ilmu kalam secara istilah itu ilmu yang membicarakan tentang masalah ketuhanan dengan menggunakan dalil-dalil atau menggunakan dasar-dasar nakliyah ataupun akliyah. Oke, dasar Quran hadis ataupun akal-akal dari manusia, pemikiran. Oke, sudah paham teman-teman? Kita lanjut. Oke, yaitu ruang lingkup dari ilmu kalam itu ada berapa? Ya, ada 4 teman-teman. Jadi ruang lingkup yang pertama yaitu ada ilahiyah. Ilahiyah ini berarti pembahasan masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Contohnya apa? Contohnya yaitu seperti pembahasan tentang sifat-sifat Allah, lalu ada udrot, irodat, seperti itu. Ruang lingkup yang kedua yaitu ada nubuwiyah. Nubuwiyah ini yaitu pembahasan berkaitan dengan hubungan yang memperhatikan antara Allah dengan makhluknya. Contohnya apa? Contohnya itu terdiri dari utusan-utusan Allah. Misalkan ada malaikat, itu kan merupakan utusan Allah kan, Rasul juga utusan Allah, dan utusan yang Allah itu berupa kitab-kitab Allah juga. Lalu yang ketiga yaitu ada ruhiyah. Ruhiyah di sini yaitu pembahasan kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisika. Misalkan apa? Ada malaikat, jin, roh, iblis, setan, dan lain sebagainya. Lalu ruang lingkup yang keempat yaitu ada sam'iyah. Sam'iyah di sini yaitu persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kehidupan sesudah mati. Contohnya apa? Contohnya itu hari kebangkitan, hari perhitungan, lalu hari dimana menentukan kita tuh masuk surga ataupun masuk neraka. Oke, bisa dipahami teman-teman? Semoga bisa ya. Semoga masih semangat nih. Kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu ada dalil ilmu kalam. Dalil di sini ada 2, ada nakliyah dan akliyah. Yang pertama yaitu nakliyah. Nakli ini itu berupa teks, yaitu Quran dan hadis. Nah, bersumber dari Quran dan hadis ya. Nah, ini contohnya kalau sumber dari Al-Quran yang membahas tentang ilmu kalam yaitu ada di Quran surat Al-Ikhlas ayat 3-4, surat Al-Furqan ayat 59, surat An-Nisa ayat 125, dan surat Al-Anbiya ayat 92. Kalau hadisnya yang bahas tentang ilmu kalam yaitu ada di hadis riwayat Muslim. Oke, untuk dasar akliyahnya, akliyah ini tuh merupakan bentuk dari akal atau logika, rasionalitas ataupun pemikiran. Sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari manusia itu sendiri. Nah, contoh dari dalil mengenai ilmu kalam yaitu
adanya ciptaan itu karena adanya pencipta. Jadi semua ini tentunya ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya yaitu fungsi dari ilmu kalam. Apa aja ya fungsinya ya? Yang pertama yaitu untuk menolak akidah yang sesat. Lalu ilmu kalam itu untuk memperkuat, membela, dan menjelaskan akidah Islam. Lalu untuk menopang dan memperkuat sistem nilai ajaran Islam. Dan yang terakhir yaitu fungsinya untuk menjawab permasalahan penyimpangan teologi agama-agama yang lain. Jadi intinya fungsi dari ilmu kalam yaitu untuk menguatkan keimanan kita. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan logika ataupun rasionalitas. Nah, agar apa nih? Agar kita tuh tidak hanya ikut-ikutan saja, tidak hanya mengikuti begitu saja ajaran-ajaran, aliran-aliran maupun ketentuan-ketentuan dari beragama. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada hubungan ilmu kalam dengan ilmu lain. Ternyata ada hubungannya ilmu kalam dengan ilmu tasawuf, ilmu filsafat maupun ilmu fikih. Nah, hubungannya itu ada persamaannya ternyata. Persamaannya ilmu kalam dengan tiga ilmu itu yaitu sama-sama objeknya itu membahas tentang ketuhanan. Lalu memiliki perbedaan juga. Perbedaannya yaitu pada aspek metodologinya atau cara yang digunakan. Oke, kita lanjut. Ini yang terakhir ya, hubungan ilmu kalam dengan ilmu yang lain tadi. Yang pertama yaitu ilmu kalam dengan filsafat. Hubungannya apa ya? Jadi hubungannya yaitu ilmu kalam itu kan ilmu yang membahas tentang ketuhanan dan keagamaan. Nah, sedangkan filsafatnya itu merupakan alat pembuktian atau alat pembenaran adanya nas-nas agama. Jadi ilmu kalam itu merupakan ruang lingkup ya, bagian dari ruang lingkup filsafat Islam. Nah, sedangkan filsafat itu sebagai pembuktian. Nah, pembuktiannya itu dengan pengamatan secara langsung dari kajian-kajian secara langsung gitu teman-teman. Nah, kalau hubungan ilmu kalam dengan tasawuf yaitu jadi ilmu kalam itu merupakan ilmu membahas tentang ketuhanan kan tadi. Nah, tasawuf itu membahas tentang hubungan Tuhan dengan hubungan Tuhan dengan hubungan makhluknya seperti itu. Jadi ilmu tasawuf ini apa ya? Kaitannya tuh ilmu kalam itu sebagai pengendali dari ilmu tasawuf. Nah, jadi nanti misalkan kalau dalam ilmu tasawuf itu ada aliran ataupun ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Quran hadis. Nah, ilmu kalam ini akan menjadi pengendali atau akan menjawabnya. Jadi, tasawuf ini tuh merupakan upaya-upaya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir ada hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih. Itu apa ya? Nah, jadi untuk menentukan hukum dalam ilmu fikih itu kan melalui sumbernya itu dari Al-Quran dan hadis. Nah, untuk memahami Al-Quran dan hadis itu kita butuh ilmu kalam. Untuk apa? Sebagai argumentasi atau rasionalisasi isi dari sumber tersebut. Atau kita tuh butuh yang namanya ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Yaitu usaha dengan menggunakan akal dan prinsip kelogisan. Oke, teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Oke, sampai sini dulu. Tentunya karena ini hanya materi pengantar saja, pasti banyak kurangnya. Nah, teman-teman, pesan saya tetap rajin belajar, tetap semangat belajar, jangan putus asa walaupun daring, walaupun PJJ seperti ini. Kita harus mempunyai tetap punya semangat belajar gitu loh. Kita harus pertahankan motivasi belajar itu. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, semoga kita bisa melakukan pembelajaran secara langsung, tatap muka secara langsung, bertemu secara langsung di kelas, di sekolahan seperti ini teman-teman. Nah, itu saja pengantar dari saya. Banyak salahnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.